Welcome to Elmika Project. Kita kali ini akan membahas tentang Asmodeus. Asmodeus ini menempati posisi ke-32 urutan Gothia Demon, dan Asmodeus sendiri mempunyai banyak nama dan juga banyak legenda. Asmodee atau bisa juga Aesmadeva, bisa juga Kamadai. Asmodee ini posisinya atau ranknya adalah King, dan material yang dibutuhkan untuk pembuatan sealnya terbuat dari emas. Asmodee sendiri memimpin sekitar 72 Legion Spirit. Dalam ritual pemanggilan Asmodee, yang dibutuhkan adalah lilin berwarna hitam. Dan jangan lupa gunakan cincin yang terbuat dari silver di jari tengah tangan kiri. Asmodee merupakan salah satu dari Seven Prince of Hell, dan Asmodee sendiri posisinya langsung berada di bawah Amayon yang merupakan penguasa dari gerbang selatan. Asmodee sendiri merupakan pimpinan atau raja dari segala jin yang ada dalam dimensi manusia atau yang ada di bumi ini. Jadi kalau kalian mau cari tahu siapa raja jin, ya inilah Asmodee yang memang raja dari segala jin yang ada. Dalam ajaran Zoroastrianism, Asmodee dikenal dengan nama Aesmadeva, Demon of Wrath. Jadi demon yang memang membawa hawa panas, yang memang membawa amarah, suka marah-marah gitu ya. Dan kalau di dalam dictionary Infernal, Asmodee lebih dikenal dengan nama Kamadai. Kamadai ini julukannya adalah demon penghancur. Kalau kita mau membandingkan antara kekuatan Asmodee dan juga kekuatan dari Samael, kalau ngelihatnya hanya dari sekedar searching di internet, maka kita akan menemukan banyak kemiripan. Jadi nggak heran kalau akhirnya banyak orang yang mengaitkan antara Asmodee dan juga Samael. Bahkan ada juga yang mengira bahwa Asmodee merupakan perwujudan lain dari Samael. Ya maklum lah ya, karena kalau bicara Samael, memang tidak semua tahu tentang Samael, memang tidak semua cerita itu ada di internet tentang Samael. Jadi keberadaannya hanya diketahui atau dimengerti oleh orang-orang tertentu aja. The Book of Abramelin menyebut Asmodee atau memberikan julukan kepada Asmodee sebagai Demon of Impurity. Dan di salah satu legenda disebutkan bahwa pada saat Salomon melakukan interaksi dengan Asmodee, di situ Asmodee mengakui bahwa yang menjadi kelemahannya adalah air. Jadi salah satu demon yang luar biasa kekuatannya takut dengan air. Jadi mirip-mirip kayak kucing. Berikut ini merupakan seal yang digunakan untuk pemanggilan Asmodee. Asmodee akan menampakkan wujudnya biasanya berupa sosok yang badannya tinggi, besar, dan dia mempunyai 3 kepala. Kepala yang pertama lebih mirip seperti kayak kepala banteng, dan kepala yang ada di tengah lebih mirip seperti kepala manusia. Kemudian kepala yang terakhir, kepala yang ketiga itu bentuknya mirip seperti kayak kepala bandot gitu ya. Jadi kayak kepala kambing tapi ada apanya sih itu, ada kayak tanduknya gitu 2 di atas kepalanya. Dia juga punya ekor di belakang, ekornya tuh kayak ekor kayak ekor ular gitu. Asmodee biasanya menampakkan wujudnya ini, kalau penampakannya lengkap ya, dia kayak semacam menunggangi naga, tapi naganya ini kepalanya mirip-mirip kayak kepala singa, tapi tetap naga, jadi bisa menyemburkan api gitu. Dan biasanya di tangannya itu dia memegang kayak semacam tongkat yang kayak ada banner-bannernya dikit gitu deh. Jadi mungkin kayak tombak-tombak prajurit gitu ya. Itu kalau memang penampakannya lengkap, artinya dia memang hadir dalam wujud yang lengkap, biasanya kayak gitu. Tapi bisa juga dia hadir menyerupai sosok laki-laki yang ganteng. Itu perwujudan lain. Nah, sekarang kita akan bahas soal kemampuan yang dipunya oleh Asmodee ini. Asmodee ini bukan sembarang demon, karena memang dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, kemunculannya, kekuatannya itu selalu menjadi legenda dan selalu meninggalkan sesuatu yang khas. Asmodee menjadi salah satu demon yang cukup melegenda dan punya posisi yang tinggi, tak lain karena memang kemampuannya yang luar biasa.
Di antaranya dia mampu untuk menembus pikiran manusia dengan sangat mudah, menembus pikiran lawannya dengan sangat mudah. Jadi istilah kata cuma sekedar kita lihat, kita langsung bisa ngebaca, kita langsung bisa melihat, kita langsung bisa merasakan apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut. Menakutkan ya. Asmodee juga mampu untuk mengajarkan tentang astronomi, geometri, kemudian programmer, kerajinan tangan, dan masih banyak hal yang lainnya. Dia punya banyak sekali talenta dan karena itulah kemampuannya ini diburu oleh banyak orang, diinginkan oleh banyak orang. Dan yang lebih utamanya, Asmodee ini lebih dikenal sebagai demon untuk membalaskan dendam karena memang hawanya yang panas. Kemudian yang kedua, Asmodee ini terkenal sebagai demon yang bisa menghantarkan nafsu. Ada banyak nafsu di sini. Nafsu uang, nafsu jabatan, nafsu seksual, tapi yang lebih banyak diburu adalah menghantarkan untuk nafsu seksual, terutama nafsu kepada lawan jenis. Biasanya yang menjadi sasaran empuk untuk para makhluk astral dan juga demon ini untuk masuk dan bersarang dalam tubuh manusia itu adalah orang-orang yang memang tidak punya benteng, tidak punya iman yang kuat dan tidak punya pelindung. Tapi tidak dengan Asmodee, karena Asmodee mampu menembus itu semua, termasuk orang-orang yang punya pelindung, orang-orang yang punya ilmu, dan orang-orang yang punya iman yang kuat. Jadi memang dia punya kekuatan itu luar biasa sekali dan sangat-sangat berbahaya, tajam dan cepat. Kalau kalian masuk ke dalam salah satu tempat perjudian dan di situ ternyata tempat perjudiannya itu sudah dikuasai oleh Asmodee, mungkin ada kontrak dengan si pemiliknya, maka kalian harus berhati-hati. Karena walaupun dari awalnya mungkin kalian sudah setting atau memang sudah berniat hanya sekedar ingin mencoba, hanya sekedar modal sedikit aja, menang syukur, nggak menang udah pulang. Awalnya mungkin seperti itu. Tapi kalau kalian sudah masuk ke tempat di mana di situ dikuasai oleh Asmodee, hati-hati karena semua bisa lepas. Yang tadinya hanya sekedar main-main, sampai bisa kelewat batas, sampai bisa kelupaan, mobilnya digadai, rumahnya digadai, dan sebagainya. Karena kita akan dibikin lupa, kita akan dibikin untuk ada nafsu yang pokoknya aku pengen terus main. Jadi sampai kita nggak sadar kalau kita udah habis-habisan. Itu bahayanya Asmodee dan tidak terdeteksi. Karena power Asmodee ini yang kayak racun gitu ya, sekali masuk aja, sedikit aja masuk kena ke targetnya itu bisa langsung menyebar ke seluruh tubuh, bisa langsung menyebar ke otaknya, menyebar ke pikirannya. Jadi si target ini dibikin kayak zombie. Mereka tetap bergerak tapi pikiran dan hasratnya ini sudah dikuasai dari dalam. Karena kemampuan itulah Asmodee sering digunakan untuk orang-orang yang memang mau membalaskan sebuah dendam. Asmodee menjadi salah satu demon yang dulu pernah dipanggil oleh Salomon. Jadi dikisahkan kalau menurut legendanya Asmodee ini merupakan demon ketiga yang dipanggil oleh King Salomon. Asmodee dipanggil kemudian dipekerjakan untuk membangun kuil. Tapi di sini ceritanya Asmodee tidak begitu saja mau nurut, tidak begitu saja mau tunduk kepada manusia. Dari legendanya dikisahkan bahwa Asmodeus ini menggoda istri Salomon. Jadi hanya dengan satu kali kedipan mata, cukup dikedipin aja sekali, si istri dari Salomon ini kemudian terpengaruh dan jatuh hati. Dia langsung terkena pengaruhnya Asmodee. Dari situ dia melakukan trik dan membuang Salomon jauh-jauh dari kerajaannya. Dan pada saat Salomon berada jauh dari kerajaannya, Asmodee pun menguasai kerajaan dan juga istrinya. Tapi tentu saja Salomon mendapat sebuah pertolongan yang akhirnya membuat dia bisa kembali ke kerajaannya dan menaklukkan Asmodee. Legenda lain tentang Asmodee tertulis dalam Book of Tobit, di mana di situ dikisahkan bahwa Asmodee menyukai seorang gadis bernama Sarah. Sarah ini merupakan putri satu-satunya dari Ragel.
Sarah ini sudah menikah sampai 7 kali, dan setiap kali dia menikah, dia mau melakukan malam pertama, si suaminya ini kemudian mati mendadak karena memang dibunuh oleh Asmodee. Asmodee mencegah supaya tidak terjadi hubungan badan antara suami Sarah ini dengan si Sarah, karena dia mencintai Sarah dan tidak mau perempuan ini disentuh oleh laki-laki lain. Nah, sementara itu si perempuan ini kan jadi kayak depresi, jadi kayak dia sedih gitu ya. Gue kenapa sih jadi kayak gini? Dan kisah seperti ini juga kalian kayaknya nggak asing, karena di dekat kita atau di bumi Indonesia kita ini juga pernah terjadi beberapa kasus yang sama, dimana seorang gadis yang memang setiap kali dia menikah dan pada malam pertamanya suaminya meninggal. Aku nggak perlu sebut itu kenapanya ya, karena nggak mau melebar, jadi aku cukup bahas tentang Asmodee aja. Sarah menjadi depresi dan dia sempat pengen untuk bunuh diri, tapi kemudian dia ingat bahwa kalau dia melakukan satu aksi bunuh diri, maka yang terkena imbasnya adalah orang tuanya, terutama ayahnya. Akhirnya Sarah berdoa supaya ada jalan keluar untuk ini semua. Padahal dia sendiri juga tidak yakin, kondisinya juga sudah sangat-sangat drop, udah sangat-sangat down gitu. Tapi dia mencoba untuk tetap tegar dan dia tetap yakin bahwa akan ada jalan keluar. Pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Tobias dan dia mau untuk menikahi Sarah. Sarah ini juga masih agak-agak bingung, iya enggak gitu ya. Tapi Tobias ini tahu apa yang terjadi dengan Sarah. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bantuan dari malaikat Rafael, maka pada saat Tobias ini sudah menikah dengan Sarah, dan di saat malam pertamanya, Tobias menyiapkan jantung dan juga liver ikan. Dimasukkan ke dalam kamar pengantin dan dia bakar itu. Aroma yang dihasilkan ini membuat Asmodee takut dan dia menyingkir dari kamar itu. Kemudian sisanya malaikat Rafael yang membantu untuk menyingkirkan Asmodee lebih jauh. Balik lagi, kenapa bisa kayak gitu? Karena bau dari liver ikan itu mengingatkan Asmodee tentang laut gitu ya, karena dia memang takut dengan air. Kalau kalian pernah mendengar sebuah legenda tentang jin dalam botol, pastinya nggak asing ya. Itu juga merupakan salah satu legenda tentang Asmodee, di mana Asmodee itu dikurung, dimasukkan ke dalam sebuah botol, kemudian disegel, dan botol itu dibuang ke laut lepas supaya dia tidak bisa melarikan diri. Dan pada saat botol itu terdampar di pantai, ada yang menemukan, ada yang membuka botolnya, maka Asmodee pun kembali bisa lepas. Asmodee mengabulkan beberapa permintaan dari si pembuka botol sebagai reward atau penghargaan karena memang sudah melepaskan diri. Asmodee ini merupakan raja jin, jadi raja dari segala macam jenis jin yang ada di dunia ini. Rajanya adalah Asmodee. Silahkan kalau yang mau sharing pengalaman atau sharing info, boleh tulis di kolom komentar tentang kemiripan atau kesamaan kejadian yang memang sudah terjadi di Indonesia. Dan soal jin dalam botol itu juga, itu bukan hal yang baru, itu adalah sebuah legenda yang memang sudah lama didengungkan dari satu mulut ke mulut yang lainnya, dan itu adalah legenda tentang Asmodeus. Jadi buat kalian para ciwi-ciwi, hati-hati kalau ketemu dengan laki-laki yang cuma sekali ting, dengan sekali kedip kalian langsung jatuh cinta, kalian langsung terpesona. Itu kalian harus waspada karena bisa jadi dia punya pengaruh dari Asmodeus. Dan buat yang cowok-cowok, jangan tergoda untuk melakukan ritual pemanggilan Asmodee, walaupun memang powernya sangat-sangat menggoda. Ingat, selalu ada hal yang harus dibayar di belakangnya nanti. Lebih baik yang normal-normal aja, lebih baik yang tulus-tulus aja. Perempuan suka kok yang tulus daripada yang wah di depan tapi di belakangnya kosong. No, jangan seperti itu. Sekian pembahasan kita kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Almika Project, this is what we do.